One, two, three, four. Bukan guys, bukan. Emang sih ini close the door, tapi ini cuma green screen. Oke, mungkin langsung aja ya. Aku mau memperkenalkan diriku dulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Eka Febriani. Kalian bisa panggil aku Eka atau teman-temanku sih banyak juga yang manggil aku kaktus atau kaktus hijau. Hal itu terjadi karena aku tuh suka kaktus juga suka warna hijau, jadi disambung-sambungin gitu guys. Oh ya, aku mau minta maaf dulu kalau videonya tuh agak berisik karena di luar lagi hujan. Oke, jadi pada kesempatan kali ini sebenarnya video ini dibuat karena aku mendapatkan tugas untuk membuat video. Nah, tapi bukan karena tugas itu aja. Jadi aku berniat membuat video ini untuk sedikit sharing-sharing ke kalian dan juga sedikit memberikan tips ke kalian tentang keamanan data pribadi di era digital. Nah, kalian sadar gak sih, di era digital ini kita tuh sering kayak mengupload data-data pribadi kita ke media sosial atau apapun itulah. Kayak contohnya nama lengkap kita, terus email kita, nomor telepon kita, bahkan kalau misalkan mau daftar ke e-commerce atau m-banking itu tuh kita sering banget kan diminta untuk foto bersama KTP kita. Nah, kalian sadar gak kalau kita mengupload data-data itu sering terjadi kebocoran data pribadi kita. Nah, contoh kasusnya gini, kasus yang terjadi di aku pribadi yang bukan akhir-akhir ini sih, dalam beberapa waktu lalu aku tuh ditelepon, katanya sih yang nelpon itu tuh dari pihak berwajib kalau aku tuh melakukan sebuah pelanggaran yang kayak aku sendiri pun heran kapan aku melakukan itu, aku nggak pernah, kenapa aku dapat itu. Terus data yang mereka sebutkan itu persis banget, kayak bukan persis banget sih, emang itu dataku, kayak namaku benar, alamat rumahku benar, nomor teleponnya pun benar. Nah, selain itu juga dulu aku pernah mendapatkan kasus itu yang terjadi di nenekku. Jadi nenekku ditelepon katanya kalau omku itu menabrak orang dan harus membayar denda sekian. Kan kayak untungnya si omku itu tuh di rumah. Jadi kayak orang-orang pada kayak, apaan sih, orangnya aja di rumah kok bisa nabrak di waktu itu, kan nggak mungkin. Nah, berarti kan otomatis data itu kan sudah bocor kan. Nah, dengan data bocor itu banyak sekali dampak-dampak negatif yang terjadi. Contohnya kayak data kita dibuat pinjol, terus juga kayak penipuan, terus apa ya, tiba-tiba kayak misalkan foto kita ini yang pernah kita upload tiba-tiba masuk di akun orang yang kayak kita tuh nggak tahu itu tuh akun siapa, tuh kita nggak tahu, tapi kok ada foto kita. Nah, intinya kayak data-data kita itu tuh disalahgunakan seperti itu. Nah, kalau udah terjadi seperti itu, kayak data kita udah bocor, ya mungkin yang bisa kita lakukan itu melaporkan ke pihak yang berwajib kalau data kita udah bocor, dan itu data itu tuh sangat penting buat kita. Jadi data itu adalah sebuah harga diri kita, itu buat masa depan kita gitu. Nah, kalau buat teman-teman semuanya yang belum mengalami hal ini atau ya yang udah mengalami pun juga harus melakukan beberapa antisipasi supaya data itu tidak bocor lagi. Nah, caranya itu yang pertama bisa melakukan aktifkan verifikasi 2 langkah. Itu cara yang sederhana untuk kita lakukan supaya data kita nggak bocor. Selanjutnya, apabila kita ingin mengupload data pribadi kita, pastikan dulu itu tuh webnya tuh resmi atau tidak, formnya resmi atau tidak, aplikasinya resmi atau tidak. Jadi kita tahu asal usulnya, dan apabila data itu bocor, jadinya kita juga bisa nantinya mengurusnya itu tuh lebih mudah kayak gitu. Nah, terus juga setiap akun atau email atau akun apapun itu kalau bisa itu passwordnya berbeda-beda. Jangan kalau misalkan aku punya 2 akun nih, nah
akun satu dan yang lainnya itu tuh kalau bisa berbeda. Kenapa gitu? Kalau misalkan akun satu itu passwordnya udah terlanjur nih orang tahu, jadi kalau biasanya orang yang awam banget kalau mau coba masuk akun yang lain, akun lain tapi pemiliknya sama, pasti kan mikirnya kayak coba deh pakai password yang kemarin aku coba, orang akun kemarin berhasil, mungkin aja passwordnya sama karena pemiliknya sama. Nah, dengan membeda-bedakan password itu nanti bisa mengantisipasi buat terjadinya kebocoran data seperti itu. Nah, mungkin itu dulu kali ya yang aku bisa sharing ke kalian tentang keamanan data pribadi. Ingat, jaga data kalian, karena apabila tidak dijaga, ada orang lain yang bisa memanfaatkan data kalian. Sekian dulu dari aku. Terima kasih sekali buat teman-teman sudah mendengarkan cerita aku, pengalaman aku, dan semoga apa yang aku bicarakan ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekian dari aku, Eka Febriani. Bye-bye.